Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Alsefira, NPM 23 12040 dari kelas E. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hukum kekayaan intelektual di era digital, perbandingan perlindungan hak cipta dan patent law. Di sini saya akan sedikit membahas latar belakang dari judul tersebut, yaitu perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan proses penciptaan dan distribusi karya intelektual. Kehadiran AI generatif dan NFT menantang konsep tradisional mengenai orisinalitas, kepengarangan, dan kepemilikan karya. Sementara platform digital memungkinkan distribusi dan monetisasi karya secara instan dan global tanpa perantara. Di sisi lain, kemudahan tersebut memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam rezim hak kekayaan intelektual, ketidakjelasan status hukum, kesalahpahaman atas kepemilikan NFT, penggunaan karya berhak cipta sebagai data latih AI, serta sulitnya penegakan hukum lintas batas menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kerangka hukum yang berlaku. Kondisi ini menegaskan urgensi penyesuaian dan penguatan hukum haki di era digital. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 4 rumusan masalah, yaitu apakah Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia masih relevan di era digital, khususnya untuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Baik. Jadi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada dasarnya masih memiliki relevansi sebagai kerangka umum perlindungan hak cipta. Namun, undang-undang ini menghadapi tantangan yang cukup serius dalam merespons perkembangan teknologi baru, khususnya NI dan NFT. Meskipun telah mengatur perlindungan terhadap karya digital, regulasi yang ada masih memerlukan pembaruan yang lebih spesifik guna memberikan kepastian hukum yang memadai sekaligus mendukung iklim inovasi di era digital. Secara normatif, Undang-Undang Hak Cipta masih berorientasi pada pencipta sebagai subjek manusia, terutama dalam upaya pencegahan pembajakan serta pemanfaatan karya tanpa persetujuan pemegang hak. Undang-undang ini juga telah mengakui karya digital, termasuk program komputer, sebagai objek perlindungan hak cipta. Namun demikian, penerapannya menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama, masih terdapat kekosongan pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur status kepemilikan serta perlindungan hukum terhadap karya yang telah dihasilkan oleh AI maupun transaksi berbasis NFT. Yang kedua, fokus Undang-Undang Hak Cipta pada konsep pencipta sebagai subjek manusia menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI. Dan yang ketiga, meskipun telah didukung oleh regulasi di bidang transaksi elektronik, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital yang bersifat lintas platform masih menghadapi hambatan. Maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI telah menegaskan urgensi pembaruan regulasi dan saat ini tengah mengkaji revisi Undang-Undang Hak Cipta guna memasukkan pengaturan terkait AI serta memperkuat perlindungan hak cipta di era digital. Intinya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta masih relevan sebagai dasar perlindungan karya digital, namun belum sepenuhnya siap menghadapi perkembangan teknologi seperti AI dan NFT. Kekosongan pengaturan terkait status hukum karya AI, ketidakjelasan subjek pencipta, serta tantangan penegakan hukum di ruang digital menunjukkan perlunya pembaruan regulasi. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan dorongan inovasi di era digital. Kesimpulannya, perkembangan teknologi digital, khususnya AI dan NFT, telah menimbulkan tantangan baru dalam sistem hak kekayaan intelektual.
yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh regulasi konvensional. Perbandingan antara Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa menunjukkan bahwa negara-negara maju telah mulai menyesuaikan kebijakan haki mereka dengan menyeimbangkan perlindungan hak cipta, kepastian hukum, dan dorongan inovasi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta masih relevan sebagai dasar perlindungan karya digital, namun belum cukup adaptif terhadap perkembangan AI dan NFT. Kekosongan pengaturan, tantangan penegakan hukum, serta rendahnya literasi haki menunjukkan perlunya reformasi regulasi. Oleh karena itu, pembaruan sistem haki yang lebih spesifik, adaptif, dan berorientasi pada keseimbangan antara perlindungan kreator dan akses publik menjadi langkah penting untuk mendukung inovasi dan ekosistem kreatif digital di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.